Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo fisikawan muda, salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali di masa pandemi seperti sekarang ini, kita masih diberi kesempatan untuk berjumpa di acara podcast Orientasi Lingkungan Fisika Osilasi 2021. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Afifah Ramani dari bidang Pengabdian Masyarakat, Staf Divisi Sosial Masyarakat. Pada podcast kali ini kita akan berbincang-bincang tentang materi PKM dan kita kedatangan pengamateri yang luar biasa. Ada Mas ganteng di depan saya, namanya Mas Hafiduddin Karim. Nah ini aku manggilnya apa Mas? Mas Hafiduddin Karim atau Mas Karim? Mas Karim. Oke. Mungkin Mas Karim bisa menyapa dan perkenalan dulu ke teman-teman maba nih. Oke, langsung ya? Ya. Oke teman-teman, perkenalkan semuanya. Nama saya Hafiduddin Karim, bisa dipanggil Karim. Saya dari Koordinator PKM Center Jurusan dan juga sekaligus sebagai anggota PKM Center Universitas Negeri Malang. Nah, bagaimana nih Mas kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat? Alhamdulillah masih sehat. Ini gimana Mas? Kegiatannya waktu pandemi seperti ini ngapain aja? Lumayan sibuk, tapi juga lumayan kadang nggak sibuk. Nah, ada beberapa seperti kayak mengerjakan proyek freelance, kemudian membimbing teman-teman dari PKM, pendanaan. Kemudian salah satu kesibukannya juga berada di PKM Center Jurusan dan juga PKM Center Universitas. Padat sekali ya Mas ya, tapi tetap semangat, harus tetap semangat di masa lumayan ini. Nah, kita ini kan berbincang-bincang tentang PKM. Nah, sebenarnya itu PKM itu apa sih Mas? Oke, PKM kalau dari namanya adalah program kreativitas mahasiswa. Nah, PKM ini merupakan ajang atau perlombaan atau kompetisi kreativitas sebuah karya ilmiah dari teman-teman mahasiswa seluruh Indonesia untuk meningkatkan kreativitas, kemudian memperlombakan ide atau gagasan yang telah dibuat. Nah, PKM ini ajangnya adalah ajang bergengsi nasional di Kementerian Ristek, Kemendikbud Ristek ya. Nah, untuk tujuan dari PKM ini apa Mas? Tujuan dari PKM yaitu yang pertama mengembangkan cara berpikir dan juga mengembangkan bakat minat dari mahasiswa seluruh Indonesia. Di bidang apa? Di bidang ide yang kreatif dan juga gagasan-gagasan terbaru yang bisa diajukan oleh mahasiswa untuk perkembangan teknologi, perkembangan keilmuan, atau perkembangan lainnya yang bisa diterapkan di masyarakat, seperti itu. Nah, berarti kalau misalnya nih Mas, aku mau ikut PKM, nah aku itu harus melihat judul-judul tahun lalu atau aku harus membuat perubahan atau bagaimana Mas, biar bisa lolos? Oh, harus. Untuk kalau kita mau lolos pendanaan, maka yang harus kita lakukan adalah belajar dari judul-judul sebelumnya yang sudah ada. Nah, dari ide-ide yang sudah ada itu apa saja kita kaji, kemudian kita cari mana hal terbarukan yang bisa kita usulkan dari gagasan kita. Artinya bisa kita mengembangkan dari judul-judul sebelumnya, kemudian kita kembangkan menjadi gagasan baru, ada kebaruannya, kemudian diikutkan kembali di PKM pendanaan dan juga PKM Bebnas. Nah, PKM sendiri itu ada berapa tipe Mas? Kalau jenis-jenis PKM-nya sendiri ada 5 PKM bidang pendanaan dan juga 3 PKM bidang pendanaan. Yang 5 ini apa saja? Yaitu yang pertama PKMK atau PKM kewirausahaan, yang kedua PKM PI atau PKM penerapan industri, kemudian PKM PM atau PKM pengabdian masyarakat. Kemudian ada PKM KC, PKM Karsa Cipta. Kemudian ada PKMR. PKMR ini terbagi jadi 2, yaitu riset eksakta dan yang satunya adalah riset sosial humaniora. Nah, kalau PKM 3 bidang itu ada PKM gagasan tertulis, PKM artikel ilmiah, dan juga PKM gagasan futuristik. Jadi banyak sekali ya Mas macamnya. Jadi nanti maba-maba itu bisa ikut PKM sesuai minat dan passionnya dia di mana. Yeah. Nah, untuk mengikuti PKM, nah itu aku harus ngapain aja Mas? Apa yang harus aku persiapkan? Sederhana sih, pertama punya tim, punya ide, kemudian buat proposal, kemudian diajukan, nanti
pasti akan ada urutannya, bukan urutannya, ada sistematikanya menuju ke penguploadan. Nah, itu ada pendampingan juga dari PKM Center jurusan dan juga PKM Center universitas. Ada pendampingannya mengenai administrasi, nanti pasti akan didampingi. Sampai final nanti pasti bakal didampingi juga gitu Mas ya? Iya, akan didampingi. Yang penting ada ide, ada tim, berangkat aja. Pokok dikuatin dulu timnya, sama idenya apa gitu yang terbaru. Nah, tips agar lulus didanai itu gimana Mas? Tipsnya ya pasti yang pertama membentuk tim yang memang kuat. Jangan sampai timnya asal-asalan. Saya selalu bilang kalau kamu memang nggak punya tim yang sama-sama visi ingin menang, ya mending jangan ikut. Kalau kamu punya tim yang ingin menang, lanjutkan. Kemudian yang kedua adalah idenya. Idenya harus memiliki keterbaruan, memiliki kreativitas, gagasannya menarik. Nah, secara keilmuan itu menarik. Nah, itu berapa yang harus dipenuhi. Dan kemudian yang selanjutnya adalah tentang administrasinya. Kalau dalam PKM itu ada 2 seleksi yang akan dilakukan. Seleksi administrasi dan juga seleksi idenya. Nah, seleksi administrasi ini apa aja? Ada format, ada kelengkapan berkas dan lain sebagainya. Ini yang hal-hal teknis administrasinya. Nah, ini harus dipenuhi semua terlebih dahulu. Apabila tidak terpenuhi terlebih dahulu, ya otomatis PKM-mu, proposalmu nggak akan dilanjutkan untuk dinilai secara ide atau gagasannya. Ya udah dibuang aja kalau nggak memenuhi. Kita akan dikoreksi yang memenuhi kualifikasi. Ide-idenya itu baru dikoreksi di situ. Nah, kesempatan nih buat maba-maba waktu masuk kenalan sama teman-temannya, sama kakak tingkat, mungkin nanti bisa berkolaborasi buat mengikuti PKM. Dan alhamdulillah kalau misalnya bisa sampai didanai ya Mas ya. Yeah. Nah, prestasi yang telah diraih oleh PKM ini apa Mas? PKM kita sudah banyak mendapatkan prestasi. Salah satunya pada tahun 2019 UM menjadi salah satu universitas peraih medali PIMNAS, yaitu nomor 8 se-Indonesia. Kemudian tahun 2020 kita juga masuk ke jajaran 15 besar universitas se-Indonesia di PIMNAS itu. Nah, dalam segi pendanaan sendiri pada tahun ini, pada tahun 2021 UM mendapatkan pendanaan PKM 5 bidang sebanyak 127 proposal. Nah, yang uniknya di sini FMIPA sebagai fakultas menjadi yang terbanyak dari fakultas-fakultas lainnya. Wah. Nah, sementara fisika sebagai jurusan juga menjadi jurusan penyumbang proposal pendanaan terbanyak dibandingkan jurusan-jurusan di UM. Wah, teman-teman maba harus bangga nih yang masuk fisika karena banyak sekali relasi yang ikut PKM dan lolos pendanaan juga. Yeah. Nah, untuk misalnya Mas ikut PKM. Nah, itu tuh aku harus seangkatan atau bisa cutting juga atau beda jurusan? Bebas. Tapi yang harus ada itu adalah beda angkatannya, atau harus ada kakak tingkat maupun adik tingkat, karena itu tentang regenerasi dan juga tentang kedalaman keilmuannya. Mengenai lintas bidang atau lintas jurusan, ada beberapa PKM itu yang mengharuskan di sini tidak wajib, tapi jadi penilaian yang tinggi dalam pelaksanaannya. Seperti yang harus lintas jurusan itu ada PKM pengabdian masyarakat dan juga penerapan industri atau PKM PI. Nah, kedua PKM ini, dan juga satu PKMK, PKM kewirausahaan. Ketiga PKM ini memang harus diisi oleh orang-orang yang lintas bidang, karena nanti nggak hanya satu bidang yang ditangani, tapi berbagai bidang kayak bidang ekonomi, bidang sosial, dan juga bidang fisika, mungkin nanti bidang keilmuan MIPA-nya. Nah, itu yang harus dilengkapi. Nah, yang nggak harus, yang bisa sejurusan itu ada PKM riset sosial humaniora dan juga PKM riset eksakta serta PKM karsa cipta. Ini boleh kalian timnya sejurusan, tidak apa-apa.
tidak jadi pertimbangan yang besar. Kalau yang tidak sejurusan tuh biar saling membackup, saling ilmunya tuh bermanfaat gitu ya Mas ya, bisa mengeluarkan terobosan terbaru. Saling melengkapi. Iya, saling melengkapi. Karena eranya sekarang itu ada eranya namanya era kolaborasi. Kalau Pak Menteri kan gitu. Iya. Jadi harus untuk yang bidang kewirausahaan, masyarakat dan juga industri itu memang harus kolaborasi dengan bidang-bidang lainnya. Kalau nggak gitu ya kita nggak bisa sendiri. Jangan sendiri-sendiri ya Mas, jangan egois. Jadi harus bersatu. Nah, Mas Karim sendiri ini udah mengikuti PKM apa saja? Pada tahun 2019 itu saya mengikuti PKMT, dulu namanya PKMT, sekarang PKMPI. Nah itu alhamdulillah sudah sampai PIMNAS dan juga mendapatkan penghargaan medali perunggu di bidang presentasi dan juga medali perunggu di bidang poster. Lalu untuk PKM kalau dulu PKMM tahun 2020 itu masih PKMM, PKMPM itu saya mengikutkan di PKM pendanaannya. Setelah itu tidak lolos PIMNAS karena memang beberapa aturan yang harus berganti pada waktu itu. Banyak sekali. Jadi kalau teman-teman maba nih, maba fisika, kalau mau ikut PKM, mau tak tanya-tanya, bisa tanya ke Mas Karim. Boleh ya Mas ya? Insya Allah boleh. Nah, setelah Mas Karim ikut PKM, apa yang sudah didapatkan? Yang didapatkan ya salah satunya relasi, kemudian ketajaman keilmuan, kemudian apa ya, lebih ke arah pengembangan diri yang bahasanya ketika bertemu dengan orang-orang lain yang memiliki semangat, memiliki keilmuan yang memang benar-benar tajam di sana, sehingga ketika kita berdiskusi dengan mereka, kemudian berkumpul dengan mereka, itu ada apa ya, ada sensasi tersendiri yang memang tidak bisa kita dapatkan ketika menjadi mahasiswa seperti biasanya, lebih tajam lah seperti itu. Untuk sejarah nih, sejarahnya PKM, apakah ada maba yang bisa sampai lolos pendanaan? Ada. Dalam tim saya itu tahun 2019, itu artinya kan kalau mabanya kan berarti angkatan 2018, itu ada dua orang maba yang ikut dengan tim saya, ya bisa sampai lolos pendanaan, bahkan sampai menyabet medali perunggu itu. Wah, buat teman-teman maba fisika, jangan sampai dilewatkan kesempatan kali ini ya Mas ya. Jangan takut, kalau kita belum mencoba, kita gak bakal tahu hasilnya seperti apa. Nah, untuk terakhir nih Mas, closing statement untuk teman-teman maba di sini gimana? Closing statement ya. Yang pertama, teman-teman harus siap-siap ya, harus memiliki semangat untuk berkompetisi, semangat untuk mencari ilmu sebanyak-banyaknya. Ada sebuah kutipan itu yang menarik. If you never throw the dice, you never can get six. Artinya kalau kamu nggak pernah mencoba untuk melempar dadu, kamu nggak akan pernah dapat nilai 6. Ya nggak akan dapat apa-apa artinya. Harus coba dulu, jangan pantang menyerah. Terus harus tetap belajar, jangan malu bertanya. Yang penting ya Mas ya. Nah, terima kasih Mas udah hadir pada podcast kali ini. Saya dan teman-teman maba ini udah mendapatkan informasi yang banyak tentang PKM dan semoga ilmunya bermanfaat juga. Nah, untuk akhir kita jargon dulu Mas. Nanti aku contohin dulu, nanti Mas ikutin ya. Nanti kalau aku bilang fisika, jawabannya nukleon, osilasi 2021 siap beraksi. Oke? Fisika, nukleon, osilasi 2021 siap beraksi. Terima kasih sekali lagi Mas sudah hadir. Buat teman-teman jangan lupa kalau mau tanya-tanya bisa langsung ke Mas Karim. Saya selaku moderator, mohon maaf bila ada kesalahan kata. Saya akhiri, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.